Anda kembali menyaksikan News Pagi, pemirsa. Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak, Direktur PFN yang baru yakni Rivian Fajarsyah alias Ivan 17 terlambat 40 menit datang ke kantor. Kita lihat dulu nih bangunan-bangunan vintage. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR menggelar inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat pagi. Rombongan tiba sekitar pukul 9 pagi. Mereka harus menunggu di ruang tunggu karena Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan, belum datang. Setelah 40 menit berselang, barulah Ivan tiba di kantornya. Sidang ini dilakukan untuk melihat dinamika di kantor PFN dan mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Sementara Ivan mengungkap keseriusannya dalam membenahi PFN. Dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Sebenarnya ini bentuk perhatian ya, sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Sebelumnya, penunjukan Ivan sebagai Dirut PFN mengejutkan publik. Sebab selama ini Ivan dikenal sebagai musisi. Ia adalah vokalis dari grup band Seventeen. Ivan juga pernah terjun ke dunia politik. Pada 2014, Ivan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Sementara pada 2019, ia nyalek melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Namun keduanya gagal, Ivan kalah dalam pemilihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengangkatan vokalis grup band Seventeen Ivan atau Rivian Fajarsyah sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara menuai pro kontra masyarakat. Juru bicara Kementerian BUMN Putri Viola menyebut pengangkatan Ivan 17 dilatar belakangi pertimbangan Ivan yang pernah menjadi produser. Juru bicara Kementerian BUMN menambahkan sosok yang masih muda baru berusia 41 tahun, sehingga sebagai pemimpin muda diharapkan dapat membawa gerakan baru pada BUMN Produksi Film Negara. Pokoknya memang ini kan jabatan baru untuk Ivan 17 itu menjadi Dirut PFN. Yang pasti Ivan 17 ini banyak sekarang kan yang komentar, wah ini basicnya kan bukan di dunia film gitu kan, yang sekarang jadi komentar masyarakat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kiprahnya itu Ivan bukan cuma di dunia musik aja, karena sudah punya pengalaman jadi produser sehingga kemudian bisa menjalankan direksinya. Nanti kita harapkan bisa membawa perkembangan baru sih untuk PFN. Yang kita harapkan ini kan ada pemimpin muda gitu kan, ada sosok muda, kita berikan kesempatan jadi Dirut. Jadi nanti minta tolong untuk semua, ya kita lihatlah nanti dengan kreativitasnya, pengalamannya, backgroundnya, apa gebrakan yang bisa dibuat untuk PFN. Kita tunggu aja deh pembuktian dari Irfan dan juga jajaran direksi lainnya gitu, yang pasti kita dukung.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengecek harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran. 15.700 ya. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Di pasar ini, minyak kita terpantau sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni berkisar Rp15.700. Takarannya pun sesuai dengan kemasan. Meski demikian, Mendak menyebut harga di setiap pasar dipatok dengan harga berbeda, yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000. Selain mengecek minyak kita, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Harganya normal ya, sesuai HET 15.700. Tadi kan sempat juga ngecek harga ya, beberapa memang sedikit tadi mengalami kenaikan, tetapi tadi kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama. Ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET. Contohnya tadi masih sama dengan HET dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh ya, tidak ada yang kurang. Jadi kita harap sampai Lebaran dan seterusnya ya, terutama menjelang Lebaran ini pasokan cukup, harga terkendali. Nanti kami juga minta tolong Pak Wali Kota Pak ya, bisa dimonitor terus kita bareng-bareng dengan pemerintah daerah untuk memonitor ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ini. Tadi lihat daging sapi juga harganya ada yang 130, padahal harga acuannya 140, berarti masih di bawah harga acuan ya. Kita harapkan pasokan terjamin. Tadi menurut pedagang juga pasokan nggak pernah terlambat ya. Jadi pasokan terjamin, harga terjangkau. Mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan damai ya, dengan harga-harga yang. Pemirsa, DPR sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsa. Ini berapa? 11.000, 11.000. Ada dia bukan minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya, ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam satu botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Keramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antre panjang dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Gor Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski harus antre lama, warga mengaku senang dapat membeli paket sembako murah seharga Rp50.000.
Sejak pagi hari, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu sudah memenuhi gelanggang olahraga Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka rela antre dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Pihak panitia menyediakan paket sembako berisi 5 liter beras, 5 bungkus mie instan, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula, dan ikan kaleng dengan biaya hanya Rp50.000 dari harga normal Rp135.000. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah ini di tengah tingginya harga bahan pangan. Harganya Rp50.000, kayaknya cukup membantu ya, kebenaran beras habis di rumah. Ini ada beras 5 kilo, Indomie 3, gula, sarden sama minyak. Ya untuk 50.000 ya jauh lebih murah sih, berasnya aja udah 50.000 sendiri biasanya kan. Lumayan membantu. Nah ini kan menjelang lebaran nih nanti Bu, kira-kira bazar seperti ini harus diperbanyak atau gimana? Iya dong, harus diperbanyak, lumayan buat mama. Pihak panitia menyediakan 1.000 paket sembako murah. Rencananya kegiatan bazar sembako murah akan terus digelar guna membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga rela mengantri guna membeli sembako murah di halaman Masjid Al-Falah, Kota Tangerang, Banten. Bazar sembako murah digelar untuk meringankan perekonomian warga Kota Tangerang. Meski sempat diguyur hujan, ratusan warga Babakan Kota Tangerang rela mengantri demi membeli sejumlah kebutuhan pokok di Bazar Gampang Sembako Murah. Selain beras, pemerintah Kota Tangerang juga menyediakan sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula, terigu, telur, dan mentega. Romlah, salah seorang warga, mengaku senang karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan uang Rp90.000, ia bisa mendapatkan 2 kg telur dan 2 kg gula. Kenapa? Ada belanja sini lebih murah dibanding di toko. Ya. Sementara itu, Sahrudin, Wali Kota Tangerang, mengatakan bazar sembako murah ini digelar selama Ramadan agar masyarakat mudah memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Gerakan Gampang Sembako Murah yang diprakarsai oleh RW 05 Kelurahan Babakan, dan ini dilaksanakan secara serentak kecamatan di masing-masing kelurahan, di 8 kelurahan di Kecamatan Tangerang. Ada apa aja nih Pak, produknya nih Pak? Kita lihat di sini ada beras, kemudian gula, minyak, terigu, mentega, sama telur. Berbagai cara dilakukan warga untuk memeriahkan bulan suci Ramadan, salah satunya di Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka menghiasi lingkungan masjid dengan lampion berwujud ubur-ubur. Menyambut Ramadan, warga di Dusun Gembongan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menghiasi Masjid Al-Fatah dengan lampion ubur-ubur beraneka warna. Setidaknya ada 126 unit lampion berukuran besar dan kecil menghiasi setiap sudut jalan masuk hingga area Masjid Al-Fatah. Ornamen unik ini membuat suasana Ramadan 1446 Hijriah terasa semakin meriah. Tak sedikit masyarakat yang sengaja datang hanya untuk berfoto dengan latar lampion ubur-ubur ini. Ubur-ubur dipilih menjadi ornamen utama karena terinspirasi dari kalimat yang viral di media sosial. Karena sekarang tren-tren kalimat yang ada di media sosial kan ubur-ubur ikan lele. Nah, kita di sini ya kita ambil ubur-uburnya karena yang biasanya bercahaya kan ubur-ubur. Nah, ini nanti kita sebenarnya temanya itu ubur-ubur ikan lele, Ramadan sudah tiba seperti itu. Warga berharap kehadiran lampion ini bisa menyemarakan Ramadan dan memberikan semangat untuk beribadah ke Masjid Al-Fatah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.
Mahalnya harga sembako menjelang Lebaran membuat emak-emak menyerbu pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan di kantor Samsat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Gerakan pasar murah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah mahalnya harga kebutuhan. Memasuki pertengahan bulan puasa Ramadan, ratusan warga di Kota Cimahi menyerbu lokasi gerakan pasar murah yang dipusatkan di halaman kantor Samsat pada Jumat pagi. Warga yang didominasi emak-emak harus rela berdesakan hingga antre terlebih dahulu untuk mendapatkan kupon sebagai syarat pembelian beberapa kebutuhan pokok yang dijual lebih murah.